Pengertian manusia purba, sejarah, ciri, jenis, dan kehidupan. Manusia purba disebut juga dengan prehistoric people atau manusia prasejarah, adalah jenis manusia purba yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Peneliti manusia purba di Indonesia, Eugene Du Bois. Dia adalah yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba di Indonesia setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari B.D. von Raeshoten yang menemukan tengkorak di Wajak Tulung Agung. Fosil itu dinamai Homo wajakensis, termasuk dalam jenis Homo sapiens, yaitu manusia yang sudah berpikir maju. Fosil lain yang ditemukan adalah Pithecanthropus erectus, yang artinya Pithecanthropus adalah Pithekos kera, Anthropus manusia, Erectus berjalan tegak. Ditemukan di daerah Trinil, pinggir Bengawan Solo, dekat Ngawi, tahun 1891. Ghr von Koningswald. Hasil penemuannya adalah fosil tengkorak di Ngandong, Blora, tahun 1936. Ditemukan tengkorak anak di Perning, Mojokerto. Tahun 1937 sampai 1941 ditemukan tengkorak tulang dan rahang Homo erectus dan Meganthropus paleojavanicus di Sangiran, Solo. Penelitian tentang manusia purba oleh bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Profesor Dr. T. Jacob dari UGM di daerah Sangiran dan sepanjang aliran Bengawan Solo. Jenis dan ciri manusia purba di Indonesia kita bagi menjadi 5. Yang pertama, manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua, manusia purba Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba Homo wajakensis. Yang keempat, manusia purba Pithecanthropus soloensis. Yang kelima, manusia purba Homo floresiensis. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Belanda yang bernama Van Koningswald. Dia merupakan orang yang pertama kali menemukan fosil di daerah Sangiran pada tahun 1936. Meganthropus paleojavanicus memiliki arti manusia besar tua yang berasal dari Jawa. Ini unsur-unsur namanya terdiri dari kata Megan, artinya besar, Anthropus manusia, Paleo tua, dan Javanicus berasal dari Jawa. Diperkirakan Meganthropus javanicus hidup sejak 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan dari fosil yang ditemukan, tekniknya dengan peluruhan karbon, maka dari itu usia dan fosil tersebut dapat diketahui. Berikut ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, memiliki tulang pipi yang sangat tebal, memiliki otong rahang otot yang kuat sekali, tidak memiliki dagu, dan memiliki hidung yang lebar, memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang sepanjang pelipis, memiliki tulang kening menonjol dan mempunyai otot, kunyah, gigi, serta rahang yang besar kuat, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, berbadan tegap dan volume otak 900 cc. Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Pithecanthropus erectus merupakan manusia purba yang fosilnya banyak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis manusia purba ini dan sudah ditemukan. Di antaranya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus soloensis. Manusia purba ini diperkirakan hidup di Indonesia sejak 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda, yaitu Eugene Du Bois. Pada awalnya dia mengadakan penelitian di Sumatera Barat, tapi tidak menemukan fosil di sana. Kemudian dia pindah ke Pulau Jawa. Dia pun berhasil menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan pada saat itu adalah berupa tulang rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Fosil tersebut ditemukan pada masa kala Pleistosen Tengah. Pithecanthropus erectus hidup dengan cara berburu hewan-hewan. Kemudian mereka mengumpulkan makanan dan hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikut ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus, yaitu memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus,
mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang sangat kuat, mempunyai hidung yang tebal, memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi, memiliki wajah menonjol ke depan serta dahinya miring ke belakang. Pada bagian belakang kepala terlihat menonjol, memiliki alat pengunyah dan alat tengkok yang sangat kuat. Manusia purba Homo wajakensis. Pada tahun 1889, fosil dari manusia purba Homo wajakensis telah ditemukan di wilayah Wajak. Lebih lengkapnya di dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur, dan ditemukan oleh Eugene Dubois. Hasil dari penemuan tersebut berupa tulang paha, rahang atas dan bawah, tulang kering, dan fragmen tengkorak yang mempunyai volume sekitar 1600 cc. Dalam penelitian diperkirakan manusia purba jenis ini sudah dapat membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang, serta sudah mengerti caranya untuk memasak. Di bawah ini adalah ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis sebagai berikut. Memiliki muka datar dan lebar, memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol, dahinya sedikit miring, dan di atas mata terdapat kerutan dahi yang nyata. Pipinya menonjol ke samping, berat badan sekitar 30-150 kg, tinggi badan sekitar 130-210 cm. Jarak antara hidung dan mulut masih jauh. Berdiri dan berjalan sudah tegak. Manusia purba Pithecanthropus soloensis merupakan salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil-fosil manusia purba ditemukan di wilayah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh sejarawan yaitu Openoord ter Hart dan Ghr Koningswald di wilayah Ngandong, Jawa Tengah. Pithecanthropus soloensis salah satu manusia purba khas Indonesia yang memiliki beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki oleh semua manusia purba pada umumnya. Berikut ciri Pithecanthropus soloensis. Makanannya berupa hewan buruan dan tumbuhan, mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat, bentuk hidung lebar dan tidak berdagu, terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di sepanjang pelipis. Volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc. Berbadan tegap, tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Manusia purba Homo floresiensis adalah termasuk salah satu dari manusia purba yang berjenis Homo di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan saat penggalian di liang buah di Pulau Flores oleh tim arkeolog gabungan yang terdiri dari Puslitbang Arkeolog Nasional Indonesia dan University of New England. Homo floresiensis biasanya disebut dengan manusia kerdil. Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 12.000 tahun yang lalu. Pada saat ditemukan oleh tim gabungan dari Puslitbang Arkeolog Nasional Indonesia dan University of New England Australia pada tahun 2003. Kerangka manusia purba ini belum membantu atau menjadi fosil. Selain kerangka Homo floresiensis, juga ditemukan kerangka Homo sapien, alat batu seperti pisau, tulang yang terbakar, arang, beliung, dan mata panah. Seorang ahli menemukan kerangka ini menyatakan dugaannya bahwa Homo floresiensis ini hidup berdampingan atau hidup bersama dengan jenis spesies manusia purba Homo sapien dan manusia modern lainnya. Berikut ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis. Kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil, ukuran bentuk otak yang sangat kecil. Volume otak 380 cc, mempunyai rahang yang menonjol dan berdahi sempit, berat badan sekitar 25 kg, tinggi badan diperkirakan sekitar 1,06 meter. Kehidupan manusia purba kami bagi menjadi 3. Yang pertama, masa kehidupan berburu atau makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa mengenal kepercayaan. Ciri-ciri masa kehidupan berburu atau makanan yaitu belum memiliki tempat tinggal, hidup sendiri atau dengan kelompok kecil, menggunakan senjata kapak genggam untuk berburu hewan, tempat berlindung di dalam gua, membuat lukisan berupa cap jari tangan dan babi rusa dalam keadaan terpanah, biasanya menggunakan warna hitam, putih, dan merah, mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian. Ciri-ciri kehidupan manusia purba saat bercocok tanam yaitu hidupnya sudah mulai menetap pada suatu tempat dan melakukan kegiatan bercocok tanam, sudah memulai memakai pakaian yang terbuat dari kulit hewan maupun kulit kayu, membangun rumah atau tempat tinggal dari kayu, kemudian membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung, persegi, kapak lonjong, dan perhiasan.
Masa yang ketiga adalah masa mengenal kepercayaan. Sistem kepercayaan yang ada pada manusia pada saat itu antara lain animisme, dinamisme, totemisme, dan totemisme. Animisme adalah kepercayaan pada roh nenek moyang maupun roh-roh yang lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan agar roh tersebut tidak mengganggu dengan memberikan sesaji. Yang kedua, dinamisme adalah percaya pada kekuatan alam dan benda-benda yang mempunyai sifat gaib. Manusia purba melakukannya dengan cara menyembah batu dan pohon besar, gunung, laut, gua, keris, jimat, dan patung. Yang ketiga, totemisme adalah percaya pada binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Dalam melakukan upacara ritual, pemujaan manusia purba membutuhkan sarana atau tempat. Mereka membangun bangunan dari batu yang dipahat dengan ukuran yang besar. Masa ini disebut sebagai kebudayaan megalitikum atau kebudayaan batu besar. Ciri-ciri manusia purba pada zaman kepercayaan yaitu melaksanakan upacara-upacara khusus untuk bukti adanya kekuatan yang melebihi mereka. Mulai terdapat bangunan-bangunan besar untuk dijadikan sebagai tempat melakukan pemujaan atau upacara. Peralatan manusia purba kami bagi menjadi 10. Yang pertama, kapak genggam. Pertama adalah kapak genggam yang digunakan oleh manusia jenis Pithecanthropus untuk berburu. Struktur bentuknya masih sangat sederhana, ada satu bagian yang tajam, yaitu hanya terdapat dari satu sisi saja. Kapak ini digunakan dengan cara digenggam dan ditemukan di beberapa tempat, yaitu Trunyan, Bali, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, dan Kalianda, Lampung. Alat serpih, yang kedua ini adalah alat serpih. Alat ini digunakan oleh manusia purba untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang dan terbentuk dari batu. Diperkirakan alat ini untuk serpian-serpian dari batu yang terbuat dari sebagai kapak genggam. Alat ini pernah ditemukan di Sangiran dan Gombong, Jawa Tengah, serta Kanbek atau Flores. Kapak persegi. Ketiga adalah kapak persegi. Kapak ini adalah alat yang terbuat dari batu dan digunakan oleh manusia purba untuk mencangkul, memahat, dan berburu. Alat ini terbuat dari batu berbentuk segi empat, yang kedua sisinya diasah halus. Pada salah satu sisi pangkal ada bagian berlubang untuk tangkai, sementara pangkal lainnya adalah bagian yang tajam. Alat ini ditemukan di berbagai Indonesia loh, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. Kapak lonjong. Keempatlah kapak lonjong. Pangkal kapak tersebut lebar dan tajam, sedangkan ujungnya runcing dan dikaitkan pada ganggang. Alat ini terbuat dari batu yang telah diasah sampai halus. Kapak lonjong zaman prakarsa pernah ditemukan di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Menhir. Kelima adalah menhir, yang merupakan tugu batu yang tinggi. Diperkirakan menhir digunakan sebagai tempat pemujaan oleh manusia prasejarah. Dolmen. Keenam adalah dolmen, yaitu meja yang terbuat dari batu. Diperkirakan digunakan oleh manusia prasejarah sebagai tempat penyimpan sesaji untuk sesembahan. Sarkofagus. Sarkofagus yang ketujuh adalah sarkofagus, yaitu peti mati yang terbuat dari batu. Pasti tahu kan ya peti mati digunakan untuk apa? Arca. Arca merupakan batu yang dibentuk hingga menyerupai makhluk hidup tertentu. Kemudian kesembilan, bejana perunggu. Bejana ini merupakan benda yang terbuat dari perunggu. Bentuknya mirip dengan gitar Spanyol tanpa gagang. Alat ini ditemukan di dua tempat, yaitu Madura dan Sumatera. Kapak corong yang ke-10, sekaligus terakhir dari kapak corong yang terbuat dari perunggu dan bentuk bagian atas mirip dengan corong. Alat ini pernah ditemukan di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua. Selain manusia purba di Indonesia, kami juga merangkum manusia purba di luar Indonesia yang kami bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, Ardipithecus ramidus. Yang kedua, Homo antecessor. Yang ketiga, Australopithecus africanus. Yang keempat, Sinanthropus equinensis. Yang kelima, Meganthropus paleojavanicus. Yang keenam, manusia Heidelberg. Yang ketujuh, Pithecanthropus erectus.